Akhirnya setelah nunggu sampai hampir sebulan, aquascape yang ini ada juga penghuninya. Well, sebenarnya gue udah masukin udang dan keong tanduk duluan sih. Tapi sekarang jadi ada ikan cupangnya guys, which is the main character of the tank. Sebenarnya udah lama banget gue pengen masukin wild betta gue ke sini. Tapi dulu aquascape ini sempat fail dan gue procrastinate lama banget buat nge-rescape aquascape yang ini. Emang kalau rescape itu butuh energi yang ekstra banget guys, walaupun sesimpel apapun, yang di rescape tetap aja ada energi dan waktu yang perlu lu keluarin. Nah, karena dari pengalaman sebelumnya, udang hias ini cepet banget habis sama wild betta yang biru. Jadi gue lumayan was-was buat aquascape yang ini. Apalagi di aquascape wild betta gue yang biru itu sebenarnya hiding space-nya banyak banget loh. Dan di aquascape yang ini minim banget hiding space-nya. Jadi gue decide buat bikinin hiding space kecil dari pot-pot mini ini. Pot-pot mini ini gue dapet biasa kalau lagi beli tanaman gitu, ada yang di pot-pot gini. Tapi biasanya gue nggak pernah pakai pot-potnya. Jadi lumayan deh bisa gue pakai buat hiding spot si udang. Well, sebenarnya si wild betta gue juga tetap bisa masukin tempat hiding space-nya sih, karena bolongannya gede enough buat wild betta-nya masuk. Tapi seenggaknya lumayan ada hiding spot-nya lah ya. Gue juga lumayan berharap semoga wild betta gue yang ini gak seagresif wild betta yang biru, biar udang gue gak cepet habis dah. Karena gue ngerasa kurang kalau langsung pot polosan gini dimasukin ke dalam aquascape. Jadi gue mau tambahin sedikit tanaman buat di pot-potnya. Nah, ini gue udah sediain kotak buce gue. Sayang banget ini udah pada metong bucenya, karena penempatannya gak kena sinar matahari sama sekali. My bad, jadi hancur deh. Untungnya gue masih ada yang ini nih, yang masih hidup bucenya. Biasa gue selalu taruh buce-buce gue kayak gini guys buat ngestok, karena kalau dimasukin ke aquascape itu pasti ngambang-ngambang, dan kalau gue lem atau tancap kayak lebih effort aja gitu. Selama ini gue pakai metode masukin ke toples gini selalu aman sih, bisa tahan up to 6 bulan lebih. Asal harus kena sinar ya guys, jangan lakuin kesalahan kayak gue nanti metong semua. Nah, sebelum gue pakai bucenya gue cuci dulu nih, karena udah lama gue nggak ganti airnya, dan bisa dilihat kalau tanaman tetap bisa bikin kotoran guys, walaupun isinya tanaman tok. Jadi penting juga buat tetap water change tiap beberapa bulan sekali. Biasanya gue water change bisa 1 bulanan sekali sih. Itu bener-bener tiap kalau gue mau pakai aja. Oke, lanjut gue selipin bucenya nih ke dalam pot. Kali ini gue nggak pakai lem or anything, bener-bener gue selipin gitu aja. Gue dorong pakai garpu biar bener-bener masuk. Jujur setelah jadi tuh lucu banget guys, vibe potnya jadi kayak tanaman di Plants vs Zombie gitu. Di sini gue bikin 3 biji, semoga sih bisa muat ya. Kalau nggak muat nggak apa-apa, tinggal copot. Nah, ini wild betta yang gue bakal masukin guys. Gue tahu banget sebenarnya bentuknya tuh udah agak kuncup gini. Tapi wild betta tuh sebenarnya bisa berubah-berubah warna tergantung moodnya. Biasa kalau di flaringin baru deh doi keluarin warnanya. Tapi jujur wild betta yang ini udah agak trouble mentalnya. Mungkin karena gue jarang banget flaringin kali ya. Tapi doi masih sehat banget kondisinya walaupun mentalnya agak drop. Nah, di solitaire wild bettanya gue kasih tanaman rambat. Jujur nih tanaman juga tahan banget walaupun minim pencahayaan, dan treatmentnya bener-bener nol ya, gak gue apa-apain. Anyway, wild betta gue ini jenisnya Smaragdina copper guys. Dulu gue beli doi di Thailand. Jujur proses beli ikan di Thailand gak sesusah yang gue kira. Sebelumnya gue udah sempat beli ikan juga di Thailand. Ikannya white platinum half moon giant dumbo, which dulu susah banget tuh cari tuh ikan. Makanya gue langsung coba cari Thailand. Tapi sayangnya pas tuh ikan sampai pop eye, kuncup, dan kuncupnya gak pernah sembuh sampai akhir hidupnya. Walaupun gue udah kasih obat ini itu, tetap aja gak sembuh. Mungkin dulu gue harusnya masukin aquascape buat treatment si doi. Karena dulu gue pernah masukin ikan gue ke aquascape buat treatment kuncup dan sembuh. Padahal sebelumnya udah dikasih obat itu gak bisa. Jadi gue lumayan berharap wild betta gue yang ini bisa lebih optimal kondisinya nanti abis masuk ke aquascape. Sebelum gue pelihara wild betta, banyak banget yang bilang kalau wild betta ini lebih sensitif daripada cupang biasa. Tapi jujur setelah gue pelihara wild betta, gue ngerasa cupang biasa yang malah lebih sensitif. Cuman gue akuin pelihara cupang di solitaire lebih ribet daripada pelihara di aquascape. Begitu di aquascape tuh gampang banget, gak pernah kuncup, gak pernah sakit, sehat pol. Asal kita jaga terus ekosistem aquascape-nya. Yang pasti kuncinya ya di parameter air. Nah, kalau pelihara wild betta Smaragdina idealnya suhu di 24-28 derajat, pH di 5,5-7, batter yang agak asam, carbonate hardness di 0-3 degrees of carbonate hardness, general hardness di 3-6 degrees of general hardness, total dissolved solid di 50-150 ppm, amonia atau nitrit harus 0 ppm. Kalau nitrat kurang dari 20 ppm ya, arusnya harus lambat atau minim, dan pencahayaannya better redup. Gue saranin sih bisa pakai floating plant atau daun ketapang, atau nggak tanin kayak gue nih. Jujur aja gue pernah sekali pelihara wild betta yang ini di air yang bening, gak pakai ketapang sama sekali, tapi dia malah tambah drop lagi guys. Karena waktu itu gue mikirnya wild betta aquascape gue tuh airnya selalu bening, tapi doi nggak kenapa-napa. Jadi gue kira yang di solitaire juga bakal aman, ternyata nggak bisa nih si doi. Nah, gue sebenarnya juga udah ubah treatment wild betta solitaire gue guys. Sebelumnya gue selalu water change 100%, treatment kasih vitamin azu, mineral tablet 10 pump, dan juga ketapang. Kalau sekarang gue tambahin water conditioner nih, dan airnya gue juga tinggiin jadi full 4 liter, dan juga gue tambahin mineral tablet sekitar 15 pump. Buat water change-nya gue jadi 60%, airnya selalu gue reuse dari yang lama. So far sih emang ada perubahan, wild betta gue jadi lebih seger, tapi gue tetap ngerasa nggak sebagus wild betta gue yang di aquascape. Fun fact tentang wild betta Smaragdina, wild betta Smaragdina ini asalnya dari wilayah timur laut Thailand, dan sebagian kecil dari laut bagian selatan. Nah, biasanya habitat alami
Udantaninya di sawah yang tergenang, parit dan kanal kecil, kolam dangkal dengan banyak vegetasi, perairan stagnan yang warnanya gelap karena tanin dari daun, blackwater gitu. Tapi sedihnya populasi liarnya tuh udah semakin langka guys. Karena perubahan lahan, jadi area pertanian intensif dan urbanisasi. Jadi beberapa spot asli Smaragdina sekarang udah hilang. Banyak populasi liar yang sekarang hanya bisa ditemukan di sisa-sisa parit alami. Dan ternyata pola warnanya beda-beda loh tergantung lokasi. Populasi dari Udantani bisa punya warna pola yang lebih terang dan hijau cerah. Sedangkan dari area lain bisa kelihatan lebih gelap atau lebih biru. Ini disebut dengan local morph. Beda lokasi, beda tampilan walaupun masih satu spesies. Dan gak semua wild beta itu sama ya guys. Banyak orang yang ngira wild beta itu sama. Padahal beta Smaragdina itu beda loh dari beta imbellis atau mahacai. Baik dari pola, warna, maupun habitatnya. Smaragdina cenderung punya sisik yang kayak sisik naga, berlapis dan efek metalik. Sebelum gue masukin wild betanya, gue cuci dulu nih filter gantung gue karena udah coklat pol. Kali ini gue mau kasih tahu kalian cara cuci filter tanpa bikin bakteri-bakteri yang metong. Sebenarnya kalau kalian pun terlanjur cuci pakai keran dan bener-bener cuci pol, itu tuh nggak apa-apa. Kalian bisa nambahin bakteri starter lagi biar nanti tetap aman. Cuman kalau kalian tetap mau keep, kalian bisa ikutin cara gue. Awalnya gue tetap keluarin semua yang ada di dalam. Bisa dilihat semuanya tuh udah coklat-coklat gini gara-gara taninnya tebel banget guys. Nah terus gue siram deh pakai air matang. Air matang itu nggak bakal ngilangin si bakteri baiknya guys. Sedangkan kalau pakai air keran, mereka bisa kena klorin dan kloramin yang bisa bahaya banget. Tapi sebenarnya dari semua air yang paling aman itu kalian pakai air akuarium kalian sendiri. Nah setelah itu gue gosok-gosok deh pakai jari coklat-coklatnya. Emang nggak gitu bakal sebersih dibanding digosok pakai sikat sih, tapi not bad lah. Yang lain juga banyakan gue kocok-kocokin biar coklat-coklatnya berkurang. Nah yang penting ini nih busanya itu yang nge-hold dan nge-filter semua kotorannya. Jadi penting banget buat diperes-peres gini biar gak ada yang nyangkut tuh kotoran-kotorannya dan partikel yang nyumbat si filter. Dan kelar, kita tinggal pasang semuanya dan balikin ke aquascape. Tinggal nyalain sampai running deh. Filter udah aman, sekarang waktunya kita masukin wild betanya ke aquascape. Jujur aquascape ini pas banget buat wild beta gue karena kayunya baru, jadi taninnya masih kenceng banget. Jadi seenggaknya doi nggak shock-shock banget lah tinggal di sini. Dan kelihatannya dia masih shock ya, harus beradaptasi sama arus yang sekarang. Dan juga banyak spesies-spesies lain yang doi belum kenal. So far aquascape ini in recycling hampir sebulan guys. Dan udang pun udah tahan di sini. Jadi harusnya no problem banget nih buat wild beta gue. Tapi good newsnya adalah dia mulai explore nih, nggak diem-diem aja di pojokan. Itu tanda-tanda kalau cupang lo doing okay di aquascape. Selain suka explore, lo juga harus make sure cupang lo ambil nafas ke permukaan cuma sesekali, bukan terus-terusan. Karena cupang punya organ labirin, jadi wajar dia naik ambil napas. Tapi kalau cuma sesekali dan gak megap-megap terus, itu tandanya oksigennya cukup dan dia nggak panik. Next, cupangnya stres biasanya nolak makanan. Tapi kalau dia langsung respon waktu lo kasih pelet atau cacing, itu sinyal mentalnya sehat. Kalau dia warnanya makin cerah, siripnya ngembang, dan efek metaliknya keluar, terutama jenis wild beta, berarti dia relax dan enjoy. Nah, biasanya cupang-cupang ini juga suka stay di spot tertentu, kayak di balik daun anubias, di bawah kayu. Itu artinya dia ngerasa punya tempat aman alias rumah. Kalau dia udah cukup betah sampai bikin sarang gelembung, fix banget dia happy dan mapan. Ini indikator yang paling solid kalau lingkungannya cocok. Emang ngerti banget, pasti awalnya sketchy banget. Karena dulu gue sempat masukin cupang ke aquascape dan banyak yang trouble juga. Ada yang kena ammonia poisoning lah, ada yang malah jadi fin rot, ada yang mojok terus, jadi kuncup. Tapi malah sekarang setelah gue belajar trik-triknya, cupang-cupang gue malah jadi tahan di aquascape. Dan jujur, gue udah gak mau lagi deh pelihara cupang di soliter. Aquascape dengan tanaman hidup, kayu, daun ketapang, dan pencahayaan alami lebih nyamain habitat liar cupang. Khususnya buat jenis wild beta kayak Smaragdina, mahacai, atau imbellis, mereka jadi lebih tenang dan gak gampang stres. Soliter yang bening dan kosong bikin cupang gampang lihat bayangannya sendiri, jadi nafsu gelut mulu, burnout, dan overflare. Di aquascape ada banyak spot sembunyi yang bikin cupang bisa me time. Ini bikin mental dia lebih stabil, sirip gak cepat rusak, dan gak gampang gigit ekor sendiri. Selain itu, di tank aquascape, cupang punya ruang gerak lebih luas, jadi dia bisa explore, berenang santai, dan ngelatih stamina. Kalau di soliter sempit, mereka jadi cenderung pasif dan bosen. Tanaman hidup, substrat, filtrasi, bikin parameter air lebih stabil dibanding soliter yang cuma isi air. Dengan ini, amonia lebih cepat turun, pH lebih seimbang, dan suhu nggak gampang naik turun. Ini juga lebih memanusiakan ikan. Naruh cupang di aquascape itu kayak ngasih dia rumah beneran, bukan sekedar akuarium pamer. Lo nggak cuma pelihara ikan, tapi lo rawat well-beingnya juga. Bonusnya lo juga dapat estetik plus ekosistem ini. Jadi nggak cuma enak buat si cupang, tapi enak juga buat mata dan jiwa lo. Makanya sejak itu gue udah tekad nggak mau lagi pelihara ikan apapun di soliter. Ngomong-ngomong, gue jadi inget deh awalnya kenapa sih gue pelihara wild beta Smaragdina. Gue tuh demen banget sama bentuknya, dan jujur awal susah banget bedain sama beta mahacai, imbellis, dan splendens. Tapi ternyata ada loh perbedaannya. Wild beta Smaragdina habitatnya dari timur dan timur laut Thailand, jenis yang paling umum kedua dari sana. Warna tubuhnya biasanya tuh sisik hijau zamrud menyala merata di seluruh badan. Ciri khasnya sisik di bagian wajahnya mirip sisik ular, kayak pola jaring kecil gitu, unik banget. Nah, ventralnya biasanya merah terang, kadang ada juga yang ujungnya putih. Smaragdina juga ada variasi unik. Ada jenis Smaragdina gitar yang punya sirip bawah gelap seperti mahacai, tapi tetap bisa dibedain dari bentuk sisik pipi dan warna dasar tubuh. Karakternya biasanya semi agresif, sering flaring tapi nggak brutal. Nah, kalau wild beta mahacai habitatnya di air payau dan tawar di sekitar mahacai. Warna tubuhnya biasanya sisik hijau zamrud di atas dasar tubuh coklat
coklat atau hitam. Ciri khas utamanya sisik putihnya bersusun seperti plat, bukan sisik ular kayak Smaragdina. Ventralnya hitam pekat dengan garis hijau berkilau di pinggir. Nah, kalau Wild Splendid habitatnya dari barat daya hingga barat laut Thailand. Ini leluhur cupang hias yang modern. Warna dasarnya merah pekat di bagian bawah badan. Nah, makin atas makin memudar jadi kehitaman. Sisiknya hijau atau kebiruan tapi hanya sebagian, gak sekuat Smaragdina. Di sirip ada garis-garis biru langit atau hijau metalik tapi tetap berdominan warna merah. Bentuk badannya lebih panjang dan ramping. Moncongnya agak tajam dan agresif banget. Nah, kalau Betta imbelis dari Thailand Selatan, ini salah satu jenis uap beta yang paling tenang. Punya sisik hijau atau biru mengilap di atas dasar tubuh hitam atau coklat tua. Ciri khasnya sirip ekor atau caudal ada garis merah berbentuk huruf C di pinggir, sekitar sepertiga lingkaran ekor. Ujung sirip anal sering ada noda merah kecil kayak tetesan gitu. Bisa mirip Wild Betta Siamo orientalis, tapi betanya Wild Betta imbelis gak punya sisik pipi penuh. Sementara Siamo orientalis gak ada sisik pipi sama sekali. Sisiknya berhenti di belakang insang. Betta Siamo orientalis kadang punya garis merah vertikal tunggal di pipi. Dan guys, akhirnya Betta Smaragdina resmi mendarat di aquascape gue. Udah hampir setahun gue rawat diet soliter, gak sabar banget nungguin mental dan warnanya keluar total. Dan sekarang lihat sendiri, langsung explore dan nongkrong di pojokan kayak bos. Lo tim sabar dulu karantina atau tim langsung masukin ke aquascape nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa like kalau lo suka konten ginian, dan subscribe juga dong biar gak tinggalan seru-seruan aquascape dari gue dan cupang-cupangan versi natural. Thanks for watching, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out guys!